Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Nah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin melanjutkan materi kita, yaitu tentang gelombang mekanik yang minggu-minggu sebelumnya sudah kita pelajari ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan modul pembelajaran Fisika SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul ini ditulis oleh Bapak Sudiro dari SMA Negeri 83 Jakarta. Di dalamnya cukup lengkap ya sebagai bahan belajar bagi kalian secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, kalian bisa mempelajari ini, ada latihan soal juga ya. Ada contoh soal ya sebelum kalian melaksanakan penilaian harian 1. Anak-anak, untuk pengertian gelombang mekanik, karakteristik gelombang mekanik dan juga jenis-jenis gelombang itu sendiri kita sudah mempelajarinya pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mempelajari tentang besaran-besaran apa aja sih yang ada pada gelombang. Nah, materi ini mirip dengan pelajaran kita untuk kelas 10, yaitu gerak harmonik sederhana. Besaran-besarannya sama ya. Karena ketika belajar gerak harmonik sederhana kita belajar getaran, di sini kita belajar gelombang, yaitu getaran yang merambat. Besaran yang pertama adalah amplitudo, yaitu simbangan maksimum, satuannya meter. Yang kedua adalah panjang gelombang. Lambangnya lambda ya. Dilambangkan dengan lambda, tinjauannya jika gelombang transversal, maka panjang gelombang itu adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Bisa juga panjang satu bukit satu lembah. Apabila kita meninjaunya pada gelombang longitudinal, di mana tidak ada bukit, tidak ada lembah, maka panjang gelombang itu sama dengan jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya, atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya, atau panjang satu rapatan satu regangan. Ya, kita lanjutkan untuk besaran yang ketiga, yaitu frekuensi gelombang, lambangnya F. Frekuensi itu apa sih? Masih ingat kan? Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap satu satuan waktu. Ya, maka dirumuskan F sama dengan N per T. F adalah frekuensi dalam satuan Hertz, disingkat Hz. Ya, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, sedangkan T adalah waktu yang ditempuh gelombang tersebut dalam satuan second. Oke, semoga masih ingat nih ya. Yang keempat, besaran yang keempat adalah periode gelombang, dilambangkan dengan huruf T besar ya. Periode adalah waktu ya, satuannya second. Waktu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya satu gelombang ya. Kalau F itu N per T, maka periode adalah T per N. Sehingga periode itu adalah kebalikan dari frekuensi, bisa ditulis 1 per F. Ya, anak-anak. T-nya waktu, N-nya jumlah gelombang sama. Untuk besaran yang kelima, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini lambangnya V kecil. Itu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi ya. Karena frekuensi kebalikan dari periode, maka bisa ditulis V sama dengan lambda dibagi periode. Ya, kita menggunakan rumus ini kemarin ketika melaksanakan praktik gelombang pada tali ya. Yang keenam, fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Rumusnya psi sama dengan theta dibagi 2pi ya. Theta dalam radian, 2pi dalam radian. Kalau dinyatakan dalam derajat, theta dalam derajat 2pi itu sama dengan satu lingkaran penuh atau 360 derajat ya. Oke.
Dua titik dikatakan sefase jika memiliki jarak 1 lambda dan kelipatannya, maksudnya ditambah 1, 2 lambda, 3 lambda. Ibu gambarkan supaya lebih jelasnya. Di sini ada gelombang transversal. Ya, titik yang sefase. Misalkan kita buat satu titik di T sama dengan 0 ya, berarti di awal. Di sini lah, sini di awal. Sefasenya dengan yang mana? Nah, sefase dengan jarak 1 lambda. Di sini berarti sefasenya. Nah, kalau berlawanan fasenya di mana? Berlawanan fasenya dengan jarak setengah lambda. Di mana setengah lambda? Ya, cukup sabukit di bawah nih. Nah, setengah lambda. Ini setengah lambda lagi. Jadi setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda dan seterusnya itu berlawanan fase ditinjau dari awal ya, titik awal ya. Nah, kalau berlawanan fase dia simpangannya sama besar tapi berlawanan arah. Nah, persamaan beda fase gelombang delta psi sama dengan psi 2 dikurangi psi 1. Kalau beda sudut fase, delta theta sama dengan 2pi dikali dengan delta psi. Maaf, delta theta sama dengan 2pi dikali dengan delta psi ya. Kalau beda sudut fase. Yang ketujuh, energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Kalau kalian perhatikan kemarin ketika kalian melaksanakan praktek pada PET simulation ya. Nah, kalian perhatikan tali itu berupa bulatan-bulatan merah dan hijau ya. Nampak itu partikelnya. Kalau kalian perhatikan ketika terjadi gelombang, bulatan-bulatan merah dan hijau itu dia tidak merambat. Tapi bulatan-bulatan itu atau partikel-partikel pada tali itu hanya bergerak, naik turun seperti itu ya, hanya bergerak naik dan turun, tidak merambat ya, tidak bergeser ke searah sungan sumbu X, tidak. Jadi yang merambat adalah gelombangnya, energinya yang merambat ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memperhatikan gelombang ombak di lautan. Kalau kamu perhatikan ombak itu ya di lautan, dia bisa menepikan sampah-sampah ke pesisir pantai ya, tapi tidak menepikan airnya ya. Kalau menepikan airnya, air laut lama-lama terkumpul lah di pantai ya, penuh air, tapi tidak itu menepikan sampah-sampah. Kenapa? Karena air sebagai medium perambatan gelombang ombak itu hanya bergerak naik dan turun ya, hanya bergetar. Tapi yang merambat adalah energi ya, energi dari gelombang itu sehingga bisa menepikan sampah-sampah. Oke, rumusnya untuk energi kinetiknya setengah Ka kuadrat cos kuadrat theta, energi potensial setengah Ka kuadrat sin kuadrat theta, K energinya setengah Ka kuadrat atau setengah M omega kuadrat A kuadrat, dimana omega adalah kecepatan sudut ya. Rumusnya 2pi dikali dengan frekuensi, satuannya radian per second. Untuk intensitas gelombang nanti akan kita pelajari lebih lanjut di gelombang bunyi ya. Rumusnya intensitas sama dengan P dibagi A. P adalah daya, A adalah luas penampang medium ya. Ini nanti akan kita pelajari pada gelombang bunyi ya, dan radiasi juga nanti di kelas 12. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini mungkin agak kurang jelas, Ibu perbesar dulu contoh soalnya. Di sini nampak gelombang transversal ya. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Tentukan frekuensi, panjang gelombang, dan sifat rambat gelombang. Yang pertama dulu kita tentukan frekuensi. Menentukan frekuensi kita gunakan rumus banyaknya gelombang setiap satuan waktu ya. Itu di sini banyaknya gelombang kita hitung ada satu gelombang ya. Nah, ini 1/1 lomba itu satu gelombang, 1/1 lomba lagi. Nah, berarti ada 2 gelombang dalam waktu berapa ya. Sumbu X ini T-nya ya, mungkin kurang jelas. T-nya dalam satuan second dalam waktu 8 detik. Kita tuliskan di sana ya, berarti frekuensi itu sebesar 1/4 Hz, satuannya Hz. Bisa dinyatakan dalam desimal 0,25 Hz ya.
Nah, kita lihat pembahasannya pada modul. Pada modul pembahasannya ini mencari frekuensi, kita tentukan dulu periode. Boleh ya, ini langkah yang bagus juga. Periode itu waktu untuk satu getaran. Jadi T per N 8/2 4 second ya. Karena yang dicari adalah frekuensi. Nah, frekuensi adalah kebalikan dari periode. 1 per T 1 per 4 sama dengan 0,25 Hz. Sama bukan? Ya, sama. Jadi kalian bisa menentukan nanti menggunakan langkah yang mana, boleh. Yang B, panjang gelombang. Kita lihat di sini ya, ada 2 gelombang ya, sepanjang berapa? Untuk 2 gelombang ini, 1 2 gelombang sepanjang 16 cm. Nah, tentu sangat mudah menentukan panjang gelombangnya ya, tapi nggak apa-apa, di sini kita hitung saja, yaitu panjang lintasan dibagi dengan jumlah gelombang. Itu 16 dibagi dengan 2 sama dengan, ketemu panjang satu gelombangnya adalah 8 cm. Jika dirubah ke meter berapa? Iya, 0,08 meter ya. Nah, di sini sudah. Untuk menentukan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang V ya. Ini sama dengan lambda dikali dengan F. Nah, lambdanya kalau kamu gunakan 8 cm, maka nanti satuan dari V adalah cm per detik. Kalau kalian menggunakan lambdanya dalam meter, yaitu 0,08 meter, nanti satuan V-nya meter per detik ya, meter per second. Kita gunakan, Ibu menggunakan yang 0,08 ya, agar satuannya meter per second. Oke. V sama dengan lambda dikali frekuensi. 0,08 dikali dengan frekuensinya tadi 1 per 4 ya. Kita ketikkan di sini, Ibu gunakan note ya, karena ruang ini space untuk menulisnya tidak cukup ya. Dikali 1 per 4 ya, sama dengan 8 dibagi 4 2, berarti ini 0,08 dibagi 4 0,02. Satuannya meter per second ya. Terlihat tidak anak-anak? Ibu perbesar ya, supaya nampak di layar kalian, nampak lebih jelas. Oke. Ya, satuannya meter per second ya. Kita lihat di pembahasan. Di pembahasan ini, di sini Ibu lihat satuannya meter per second, tapi angkanya 2 meter per second. Dia menggunakan lambdanya 8, berarti harusnya satuannya cm per detik. Nanti kalian ralat saja ketika menyalin, kalau kalian mau menyalin ya, kalau enggak juga tidak apa-apa. Yang kedua nih, soalan kedua. Suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per second. Tentukan jarak antara dua titik yang beda sudut fasenya 60 derajat. Nah, ini sudah diketahui nih, delta theta-nya sudah diketahui 60 derajat ya. Nah, kita terlebih dulu tentukan lambda. Lambda V dibagi dengan frekuensi, yaitu 350 dibagi dengan 500, satuannya meter. Nah, kalau ditanya adalah jarak antara dua titik yang beda sudut fasenya diketahui, kita gunakan saja rumus, yaitu gunakan delta psi sama dengan X dibagi lambda ya. Delta psi X dibagi lambda. Di sini berarti kalau X sama dengan lambda dikali dengan delta psi ya, karena kan kalau yang safase itu satu lambda jaraknya ya, 1 lambda 2 lambda kelipatan 1 lambda. Jadi kita gunakan rumus ini, 350 bagi 500 tadi nilai lambda, delta psinya itu delta theta dibagi 2pi. Delta theta 60, 2pi 360 derajat ya, satu lingkaran penuh. Didapat nilai 0,117. Ibu belum cek hasilnya, kalian cek sendiri secara mandiri di rumah ya. Yang ketiga, ada sebuah gelombang transversal, frekuensi diketahui ya. Jarak dua titik berurutan pada gelombang memiliki fase sama adalah 0,125. Nah, ini memiliki fase sama, berurutan titiknya. Berarti ini 1 lambda ya, kita bisa tulis itu lambda.
0,125 meter. Ditentukan cepat rambat gelombang. Nah, ini langsung saja kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F ya. Jarak dua titik berurutan yang sefase itu kan 1 lambda ya. Jadi 0,125. Kita langsung masukkan ke nilai lambda 0,125, sedangkan F-nya adalah 0,25. Dihasilkan 0,03125 meter per second, dinyatakan dalam satuan centimeter per second, berarti tinggal kita kalikan dengan 100 sehingga hasilnya 3,125 cm per second ya. Bagaimana anak-anak? Nah, mudah-mudahan penjelasan ibu cukup jelas ya. Kalau misalkan kurang jelas dapat kalian tanyakan melalui WA grup atau dengan Japri ya, silakan ya. Nah, di dalam modul ini anak-anak ada rangkumannya juga, kalian bisa mempelajarinya. Ada latihan soal dan pembahasan juga, dan ada terakhir ada tes pilihan ganda juga. Ya, jadi kalian bisa mempelajari modul ini sebelum kalian melaksanakan penilaian harian 1 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian penjelasan dari ibu ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Kalau ada yang kurang berarti kalian sangat semangat dalam belajar, silakan tanyakan saja melalui WA ya. Tetap semangat anak-anak ya, kerjakan tugas kalian, jangan menumpuk tugas, karena menumpuk tugas pada hari ini sama dengan menunda tugas pada hari ini itu menumpuk beban di hari esok ya. Semoga kalian bisa melaksanakan penilaian harian 1 ya dengan lancar. Oke, selamat mengerjakan PH 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya.